نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. La ilaha illallah la mawjuda la di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. Dikerjakan ini amalan karena perintah. Nggak tahu. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah.
Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cukup bagiku Allah, hati ini hanya milik Allah. Rahmat Allah untuk Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung sholawat asqil karena sudah mau jam 11, biar ngajinya agak lama. Kita khususkan sholawat asqil ini untuk saudara kita kaum muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khususil khusus di Palestina yang sudah mau 1 bulan mereka mendapatkan perlakuan yang sangat biadab dari Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang meninggal menjadi syuhada ahli surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashqili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berilah rahmat kepada Sayyidina Muhammad, berikan rasa bimbang kaum zalimin, selamatkan kami dari ancaman zalimin, keluarga dan sahabat semoga terjamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al masjida falyarka'u rak'ataini qabla ay yajlisa rawahu al jamaah nafa'anallah bi ulumih fi darain amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya yang hadir di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan limpahan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga finansialnya, panjang usianya, bahagia hidupnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, sakinah mawaddah warohmah rumah tangganya, solih dan solihah keturunannya, husnul khotimah kelak meninggalnya, masuk surga Allah dengan tanpa hisaban amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur selamanya wajib kita sanjungkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas kudrat irodatnya di siang hari tanggal 2 November sudah di penghujung tahun lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah beribadah, karena tidak ada yang paling kita nantikan kecuali husnul khotimah. Di antara untuk mendapatkan husnul khotimah adalah pembiasaan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya amal yang paling Allah cintai dan Allah anjurkan selama kita hidup adalah menuntut ilmu. Mau ngerti kek, mau enggak kek, yang penting mau ngaji. Karena sudah datang ngajinya saja sudah diampuni dosa, sudah dinaikkan derajat, sudah dituliskan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan materi hadis dari kitab Mukhtarul Hadis yang selanjutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mendengar nama Nabi disebutkan, cepat sambung dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam salah satu hadis sahih, orang yang dihitung pelit oleh Allah adalah ketika mendengar nama Nabi disebutkan tidak disambut dengan membaca sholawat. Coba saya ulang lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar, ini kok ujuk-ujuk serak ya? Idza dakhala, di mana-mana masuk, siapa ahadukum, salah satu kalian, al masjidah, masuknya kemana? Ke masjid. Ini masjid ya Bu ya.
Falyarka, maka sholatlah kalian rakaataini, 2 rakaat saja, qabla ayyajlisa, sebelum kalian duduk. Rawa, meriwayatkan terhadap itu hadis siapa al-jamaah, sahabat yang banyak. Yang dimaksud sholat sebelum duduk ketika masuk masjid adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Jabir ketika masuk masjid tidak pernah langsung duduk, langsung mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu kata sahabat ada yang lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat Jabir tiap masuk masjid tidak pernah langsung duduk, tapi dia mengerjakan terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Ketika Rasulullah mendengar pengaduan dari sahabat, apakah lantas Rasulullah melarang? Tidak. Bahkan Rasulullah mendukung dan membolehkan. Lalu sampai sekarang disunnahkan ketika kita masuk masjid, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid dan pahalanya besar sekali. Sholat sunnah tahiyatul masjid ada syaratnya. Di antara syaratnya, orang yang mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid tidak keburu duduk dulu. Contoh, nenek masuk nih dari luar ke masjid. Karena nenek lupa, padahal nenek sudah terbiasa sholat sunnah tahiyatul masjid, duduk aja nenek. Kata nenek, astagfirullahaladzim, kan nenek biasanya masuk masjid sholat sunnah dulu 2 rakaat, langsung sholat sunnah bisa, karena lupa. Kecuali disengaja, memang udah niat gak mau sholat sunnah, duduk aja lah. Maka ketika mau melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka keluar lagi, masuk masjid lagi. Tidak boleh setelah duduk sengaja gak sholat, berdiri sengaja melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Makanya kenapa ketika mau ngaji, ketika mau masuk masjid, sunnah punya wudhu, biar kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kecuali kalau lagi udzur syar'i. Apa itu udzur syar'i? Kalau perempuan keputihan, ya Bu ya, istihadah, kan istihadah boleh masuk masjid karena bukan haid. Atau maaf, kentut terus, habis makan ubi 2 kilo, jadi habis wudhu kentut lagi, habis wudhu kentut lagi. Pas biasanya melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid nggak bisa karena duduk terus nggak berhenti. Maka Rasulullah memberikan amalan dzikir yang pahalanya sama dengan mengerjakan 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid. Dzikirnya apa? Tasbih malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kan sebelum ngaji saya suka pimpin ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Sama pahalanya dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini kan nenek-nenek, ibu-ibu tadi masuk sholat sunat tahiyatul masjid dulu enggak? Enggak, tapi udah diwakili dengan dzikir tasbihnya malaikat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Insya Allah pahalanya kata Rasulullah sama dengan kita tahiyatul masjid. Dan keutamaan sholat sunnah tahiyatul masjid bila waktunya mepet. Contoh di sini nenek-nenek rajin ya berjamaahnya ya. Di Laguna juga ada, tapi nenek-nenek
emak-emaknya sibuk mungkin ya. Ketika sudah apa? Oh Masya Allah. Necan Sol, nenek cantik solihah. Ketika sudah adzan duhur berkumandang, sebelum qomat tiba, nenek baru datang. Nah, maka nenek milih sholat sunat tahiyatul masjid atau langsung qobliyah duhur. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid, qobliyah duhur enggak keburu nanti imam datang qomat, kita ketinggalan berjamaah. Maka pilihannya langsung saja sholat sunnah qobliyah duhur. Karena kalau kita memilih sholat sunnah qobliyah duhur, pahala tahiyatul masjidnya juga Allah berikan. Ya Bu, jadi plus. Contoh ibu dari rumah belum duha, masuk masjid. Karena kalau duhanya 8 rakaat, ngajinya ketinggalan. Ibu langsung sholat duha 2 rakaat di belakang, enggak didahului sholat sunat tahiyatul masjid dan tidak duduk terlebih dahulu alias langsung sholat duha. Maka sholat duha ibu plus menggugurkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itulah jadi contoh kalau dalam kegiatan sholat Jumat bapak-bapak kan, kalau khutbah itu termasuk rukun Jumat ya. Jadi ketika ada orang yang sedang khutbah, dia ngobrol atau malah tidur atau malah kemana-mana, maka itu tidak sah sholat Jumatnya. Karena kan biasanya duhur berapa rakaat Bu? Duhur 4 rakaat, Jumat 2. Nah 2 laginya diganti dengan khutbah. Berarti khutbah itu sama dengan sholat. Pas ketika khutbah Jumat, si bapak baru datang. Apakah langsung duduk atau boleh sholat sunat tahiyatul masjid dulu? Sebagian ulama fikih memperbolehkan sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ya Bu, saking sunnah muakkadnya, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ibu-ibu ngaji di masjid, pas mau ngajinya sudah wudu tapi di perjalanan batal, tapi ibu mau mendapatkan pahala sholat sunat tahiyatul masjid, maka baca saja tasbihnya malaikat berapa kali? 4 kali. Kalau mau tidur berapa kali? Kalau mau tidur minimal berapa kali baca tasbih malaikat? 6. Ya, minimal 6 kali. Kenapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu siapa Bu? Istrinya. Ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, kamu jangan dulu tidur sebelum mengerjakan 4 perkara. Apa yang 4 perkara? 1, kamu jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran di sini yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, kamu tidak boleh tidur sebelum mengerjakan haji dan umroh. Kata Siti Aisyah, bagaimana mengerjakan haji dan umroh sedangkan mau tidur itu waktunya mepet? Baca tasbih malaikat 6 kali. Yang ketiga, kamu jangan tidur sebelum punya jaminan dapat syafaat dariku. Dengan apa? Dengan sholawat. Yang keempat, kamu jangan tidur sebelum seluruh kaum muslimin di dunia mengampunimu, memaafkanmu. Dengan cara apa ya Rasulullah? Dengan membaca istighfar untuk mereka. Astagfirullahaladzim li wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pokoknya 4 amalan sebelum tidur. Ini di luar bismillah 21 kali, di luar baca Al-Mulk ya Bu, di luar Al-Fatihah, Trikul dan ayat kursi. Jadi sebenarnya mau tidur itu banyak zikir. Kenapa Rasulullah sangat menganjurkan zikir sebelum tidur? Karena tidur itu setengah dari meninggal ya Bu ya. Kalau kita memang malam itu tidak dibangunkan lagi oleh Allah, sudah dalam keadaan punya wudu,
lalu zikir, maka insya Allah meninggalnya husnul khotimah, karena diakhiri dengan ingat kepada Allah, diakhiri dengan zikrullah. 4 amalan yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. 1. Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. 2. Mendapatkan pahala haji dan umroh dengan membaca tasbih malaikat 6 kali. 3. Mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca sholawat. 4. Mendapatkan ampunan dari seluruh umat manusia dengan membacakan istighfar untuk kaum muslimin muslimat. Suka baca itu enggak kok? Suka baca enggak Almul kalau mau tidur? Oh gitu, makanya kalau sudah hafal, meskipun kita kan biasanya malam-malam nih, contoh, nggak semuanya sih, contoh kecil, kalau habis gajian sudah masuk ke makan di luar ya, dinner ayam penyet ya, ayolah sekali-kali keluar, namanya perut kenyang, pasti larinya ke mata. Nah ibu prepare aja kan, makannya di Nagoya Hill tuh, makan seafood. Nah di perjalanan itu baca Al-Mulk aja di perjalanan. Kalau hafal, makanya dibiasakan biar hafal. Al-Waqiah juga kan pada hafal kan, kalau nggak sudah dibiasakan setiap hari, pagi 1 kali, habis asar 1 kali minimal. Banyak lagi, pagi 3 kali, habis asar 3 kali, itu luar biasa. Biar berkah hidupnya, usahanya lancar, dimudahkan rezekinya, dan ditolong oleh Allah dalam segala keadaan. Itulah ibu-ibu, makanya dengan adanya mengaji kita memohon kepada Allah bimbingan agar semakin hari semakin tahu ilmu, karena ilmu adalah pupuknya amal. Sebab ibadah juga harus disesuaikan dengan ilmunya. Ibadah itu bukan karena nafsu, tapi karena ilmu. Jadi jangan merasa sudah ibadah padahal jauh dari syarat sahnya, juga tidak benar menurut kaidah fikihnya. Alhamdulillah. Lalu ada yang bertanya begini, Umi, katanya kan kalau mau tidur harus punya wudhu, sementara kita sebelum tidur harus maaf-maafan dulu dengan suami. Maaf-maafan dulu atau wudhu dulu? Maka kondisional. Kalau malam itu bukan jadwal piket, maaf-maafan dulu. Maaf ya Nek ya. Maaf ya Nek, Nenek kan udah gak piket. Kalau malam itu kan gak tiap malam kan? Masa tiap malam? Ya terserah lah, kata Umi Ihsan, mau tiap malam pun gak apa-apa lah, hantam aja. Kalau malam itu jadwal piket, maka maaf-maafannya nanti aja. Setelah piket piket dulu. Nah maka ketika memang kondisional, namanya mama riweuh ya, padahal mah ekspektasinya mau sempurna, dari mulai melek sampai merem itu istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, sholat duha 8 rakaat, tadarus setengah juz minimal. Tapi ada aja itu ujiannya. Tapi nggak apa-apa kalau kita sudah niat mau baca, mau melakukan kebaikan, kan sebelum dilaksanakan aja sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Nggak apa-apa, memang harus bertarget. Kalau nggak target nanti semau-maunya gitu. Nah kalau sudah wudhu ternyata tidak direncanakan, suami minta jatah, ya nggak apa-apa. Kan kalau wudhu sebelum tidur itu sunnah, kalau melayani suami wajib. Tidak ada pahala sunnah yang bisa mengalahkan pahala wajib. Cuma itulah, jangan lupa dibiasakan sebelum tidur minimal bismillah 21 kali, Al-Mulknya jangan lupa, tasbih malaikat, Al-Ikhlas, lalu sholawat dan istighfar untuk seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar tentang hadis tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid itu menurut Imam Syafi'i, meskipun dilaksanakan di waktu yang makruh sholat sunnah, itu diperbolehkan.
Contoh, makruh sholat sunnah setelah asar. Ya Bu, ibu sholat asarnya di rumah, tapi karena lagi galau, contoh, kan kalau lagi galau maunya menyendiri ya Bu ya, maunya diem, biar banyak introspeksi, biar banyak muhasabah, biar banyak mengoreksi kesalahan diri. Kalau di rumah riweuh, maka ibu datang aja ke masjid. Sudah sholat asar di rumah, pas masuk masjid sholat sunnah setelah asar kan nggak boleh ya Bu ya. Tapi karena ibu masuk masjid maka boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh. Menurut Imam Syafi'i, sholat sunnah tahiyatul masjid bisa dilakukan di waktu yang dimakruhkan sholat sunnah. Ba'da sholat subuh boleh. Ibu sudah sholat subuh, mau sholat isyroknya di masjid sama sholat duhanya, karena luas waktunya, kata ibu sebelum sholat isyrok saya mau sholat tahiyatul masjid dulu, boleh. Menurut Imam saking sunnah muakkadnya, saking diharuskannya ya Bu, waktunya yang luas. Kalau mepet dengan qobliyah maka pilih aja qobliyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita sama-sama membaca doa Robin fa'ana. Robin fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Tawasalna bita'alumi, tawasalna bita'alimi, antarzuqnal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.